Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita akan coba bedah satu konsep yang, menarik banget ini, dari George Soros. Tepatnya dari buku The Alchemy of Finance, kita fokus ke bab 7, judulnya Lingkaran Kekaisaran Reagan, atau Reagan's Imperial Circle. Kedengarannya agak gimana gitu ya? Apa sih ini maksudnya? Kenapa Soros pakai istilah itu buat era Reagan? Iya, judulnya memang provokatif ya. Betul. Sumber kita jelas ya dari bab itu sendiri. Jadi, misi kita sekarang ini, kita coba bongkar deh kerangka berpikirnya Soros soal periode ekonomi AS yang unik banget di bawah Reagan. Gimana lingkaran ini terbentuk, terus dampaknya kemana-mana. Dan kenapa juga Soros bilang ini tuh goyah gitu, nggak stabil. Mari kita urai ya. Tentu. Ini sebetulnya cara Soros melihat sebuah masa di mana kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang kalau dilihat sekilas itu kayaknya saling nabrak ya. Justru malah menciptakan suatu dinamika yang kuat banget. Dampaknya luas di dalam AS sendiri maupun ya di seluruh dunia. Akarnya seperti biasa kalau kita bicara Soros, ya teori refleksivitasnya itu. Bagaimana persepsi sama realitas itu saling mempengaruhi, bolak-balik gitu. Nah, kita lihat gimana dia pakai teori ini buat kasus era Reagan di bab 7. Oke. Mari kita mulai dari akarnya deh. Apa sih yang menurut Soros jadi pemicu munculnya lingkaran kekaisaran ini? Awal mulanya gimana dalam analisis dia? Soros melihatnya gini, ini tuh akibat dari ketujuan kebijakan Reagan sendiri yang sebetulnya agak kontradiktif. Kan ada kemauan kuat buat potong pajak ya, tujuannya biar peran pemerintah lebih kecil. Tapi di waktu yang sama ada ambisi gede banget buat naikin belanja militer secara besar-besaran. Nah, Soros bilang ya secara hitung-hitungan aja, dua hal ini susah dicapai barengan tanpa bikin defisit anggaran jadi gede banget. Iya. Masuk akal. Nggak cuma itu, ada juga semacam benturan filosofi ekonomi di baliknya. Kebijakan fiskalnya kan sangat dipengaruhi sama pendukung ekonomi supply side. Ingat kan gagasan itu, potong pajak, nanti ekonomi terstimulasi, penerimaan pajak malah nggak turun mungkin naik gitu. Nah, sementara itu di The Fed, bank sentralnya, kebijakan moneternya dipegang sama kubu monetaris. Fokus utama mereka, ya Soros jelaskan, itu perangi inflasi. Caranya, kontrol ketat jumlah uang beredar. Akibatnya, ya mereka biarin aja suku bunga naik, bebas, setinggi apapun kalau perlu. Jadi ini dia nih kombinasinya ya. Defisit anggaran bengkak karena fiskalnya longgar, ketemu sama kebijakan moneter yang ketat banget. Ini yang bikin suku bunga terbang tinggi, gitu menurut Soros. Tepat sekali. Kombinasi fiskal ekspansif sama moneter kontraktif ini yang mendorong suku bunga real, jadi suku bunga setelah dikurangi inflasi, ke level yang, tinggi sekali. Dan dampak awalnya, ya seperti dicatat Soros, itu justru resesi yang lumayan dalam di Amerika Serikat. Nah, ini titik awalnya nih, dari dinamika yang bakal jadi unik banget. Nah, ini bagian yang bikin penasaran banget. Resesi, suku bunga tinggi gila-gilaan, dolar juga menguat banget. Biasanya kan ini resep bencana ya buat ekonomi. Tapi kok Soros bilang ekonomi AS malah pulih, bahkan kuat banget setelahnya? Gimana ceritanya ini? Ini inti lingkaran kekaisaran itu bukan sih? Nah, Anda pas banget nangkapnya. Ini dia jantungnya dari apa yang Soros sebut lingkaran jinak atau benign circle, khusus buat Amerika Serikat. Mekanismenya tuh menarik karena refleksif sifatnya. Persepsi sama realitas saling ngasih makan gitu. Kita coba bedah ya komponennya. Oke, silakan. Pertama, stimulus dari defisit anggaran yang besar itu ternyata efeknya lebih kuat daripada hambatan dari defisit perdagangan yang juga ikut bengkak. Defisit perdagangan bengkak ya karena dolar AS kuat banget kan. Barang impor jadi murah, ekspor AS jadi mahal. Tapi dorongan dari belanja pemerintah terutama militer plus efek potong pajak itu ternyata lebih menang buat ekonomi AS secara keseluruhan dibanding hambatan dari sisi perdagangan. Oke. Kedua, nah ini poin penting banget, AS itu jadi kayak magnet raksasa buat modal dari seluruh dunia. Kenapa? Yaitu tadi, suku bunga real yang tinggi banget nawarin imbal hasil yang super menarik. Ditambah lagi, nilai dolar yang terus-terusan naik itu ngasih untung tambahan buat investor asing. Soros jelasin, ini narik macam-macam modal. Ada yang spekulatif, cuma cari untung cepat dari selisih bunga dan penguatan dolar. Ada juga modal non-spekulatif. Salah satu sumber modal non-spekulatif ini, ironisnya, ya aliran dana dari negara-negara berkembang yang lagi kecekik utang.
Mereka kan harus bayar bunga tinggi ke bank-bank, kebanyakan bank AS. Nah, dana itu ikut menopang sistem keuangan AS. Aliran modal masuk ini saking banyaknya sampai bisa nutupin defisit perdagangan AS. Wow, deras banget berarti ya? Iya. Nah, ketiga, ini yang bikin lingkaran refleksifnya kuat banget. Dolar kuat, narik modal asing masuk. Terus aliran modal yang deras ini bantu jaga dolar tetap kuat. Atau malah makin kuat. Dolar makin kuat, narik lebih banyak lagi modal. Kayak bola salju gitu. Plus, dolar kuat ini ada bonus buat AS waktu itu. Bantu nahan inflasi, karena barang impor jadi lebih murah. Jadi muter terus ya? Betul. Dan keempat, jangan lupakan peran persepsi pasar. Soros menekankan banget gimana keyakinan para pelaku pasar kalau dolar bakal terus kuat, ekonomi AS bakal terus oke. Itu jadi kayak, ramalan yang kejadian sendiri, self-fulfilling, ya paling nggak buat sementara waktu. Persepsi ini kan dorong modal masuk. Terus modal masuk itu seolah-olah membenarkan persepsi awal tadi. Soros bahkan, ya ini spekulasi dia, bilang kalau Reagan sendiri mungkin punya pemahaman intuitif yang lebih oke soal kekuatan proses refleksif ini dibanding banyak penasihat ekonominya yang mungkin lebih konvensional. Oke, kedengarannya emang ini jinak ya, menguntungkan lah buat AS. Tapi kan seperti Anda bilang tadi, dampaknya global. Dunia kan nyambung semua. Nah, Soros lihat dampak lingkaran kekaisaran ini ke bagian dunia lain gimana? Pasti ada sisi sebaliknya dong. Oh tentu saja. Dan kontrasnya itu tajam banget buat banyak negara lain, apalagi negara-negara debitor di Amerika Latin dan tempat lain. Lingkaran ini sama sekali nggak jinak. Soros nyebutnya lingkaran setan atau vicious circle. Mereka itu menghadapi kombinasi yang, mematikan. Suku bunga real yang tinggi banget buat utang mereka yang kebanyakan dalam dolar, plus nilai tukar mata uang mereka sendiri jatuh terhadap dolar yang kuat itu. Waduh, terus gimana mereka? Akibatnya, ya mereka terpaksa melakukan penyesuaian ekonomi yang sangat menyakitkan. Harus menghasilkan surplus perdagangan yang besar, tapi bukan buat bangun ekonomi mereka loh ya. Tujuannya cuma sekedar buat bisa bayar utang ke bank-bank internasional yang ya lagi-lagi kebanyakan di AS. Cara bikin surplusnya? Seringkali ya genjot ekspor komoditas mentah abis-habisan, yang malah nekan harga komoditas itu sendiri, sambil nerapin kebijakan hemat ketat yang nyekek ekonomi di dalam negeri. Soros nunjukin ironi pahitnya. Aliran dana bersih yang justru ngalir dari negara miskin yang terlilit utang ke negara kaya seperti AS, itu malah jadi salah satu pilar penting yang nopang berjalannya lingkaran kekaisaran Reagan ini. Ya ampun. Itu gambaran yang suram banget ya buat negara berkembang. Terus, kalau negara industri maju lain kayak Eropa, Jepang, mereka gimana? Ikut keseret lingkaran setan juga? Nggak persis sama sih, tapi dampaknya juga gede dan agak rumit. Di satu sisi, ya mereka untung juga ekspor mereka ke pasar AS yang lagi gede dan tumbuh itu kan naik, jadi ada stimulus lah buat ekonomi mereka. Tapi di sisi lain, ada efek negatifnya, investasi di negara mereka sendiri cenderung lesu. Kenapa? Ya karena ada ketakutan terus-terusan kalau dolar AS yang udah tinggi banget itu bisa aja tiba-tiba jatuh. Jadi investasi baru pakai mata uang lokal jadi berisiko banget rasanya. Oh, jadi ragu-ragu gitu ya? Betul. Selain itu, ya modal dari Eropa dan Jepang juga ikut kesedot ke AS. Aset dolar nawarin imbal hasil real yang jauh lebih menarik dibanding aset di negara mereka sendiri. Soros secara khusus nyorot posisi Jepang. Dia lihat Jepang itu salah satu penerima manfaat terbesar, tapi posisinya unik. Jepang kayak cerminannya AS, surplus dagangnya gede banget, tabungan domestiknya kuat, dan jadi pengekspor modal utama dunia. Ironisnya, sebagian besar ekspor modal Jepang ini ya ngalirnya buat biayain defisit kembar AS, defisit anggaran sama defisit perdagangan. Soros pakai analogi menarik. Jepang itu kayak pembalap sepeda yang ngumpet persis di belakang mobil AS buat ngurangin hambatan angin, jadi bisa lebih kencang dengan usaha lebih dikit. Soros kan terkenal suka bikin model gitu ya, buat memetakan dinamika pasar yang ruwet. Di bab 7 ini, dia coba juga nggak bikin model buat lingkaran kekaisaran ini? Nggak usah teknis-teknis banget lah. Intinya aja modelnya itu gimana? Iya, benar. Soros memang nyajiin semacam kerangka model konseptual gitu ya, buat bantu kita bayangin hubungan-hubungan kuncinya. Intinya sih bukan model matematika yang presisi banget, tapi lebih kayak diagram alur buat nunjukin gimana variabel-variabel penting ini saling kait-mengait dan mempengaruhi. Variabelnya ya kayak nilai tukar dolar, suku bunga di AS dan global, defisit anggaran AS,
defisit perdagangan AS, aliran modal, yang dia bedain antara yang spekulatif sama yang non-spekulatif kayak bayar utang negara berkembang tadi. Terus ya tingkat aktivitas ekonomi secara umum. Fungsinya apa model itu? Model itu secara visual nunjukin mana hubungan yang sifatnya saling nguatin. Umpan balik positif gitu kayak tadi. Dolar kuat naik modal spekulatif, modalnya bikin dolar makin kuat. Tapi yang penting juga, model itu nunjukin hubungan mana yang justru malah ngelawan atau ngelemahin lingkaran itu dalam jangka panjang, umpan balik negatif. Contohnya, defisit perdagangan yang makin gede karena dolar kuat. Itu kan lama-lama jadi beban buat ekonomi AS. Pesan utama modelnya itu ya buat negasin adanya ketidakstabilan bawaan dalam sistem lingkaran kekaisaran ini. Ini bukan keseimbangan yang bisa awet selamanya gitu. Ketidakstabilan ya. Jadi, kesimpulan utama Soros tuh, lingkaran jinak ini sebenarnya rapuh banget dan gak mungkin bertahan lama. Itu poin pentingnya di bab 7 ini. Betul sekali, Soros ruges banget bilang kalau lingkaran kekaisaran ini ya sebuah bangunan yang rapuh dan pada dasarnya nggak berkelanjutan, unsustainable. Ketergantungan ekonomi AS sama aliran modal masuk yang harus terus-terusan nambah cuma buat nutupin defisit perdagangan yang juga nambah terus plus, ditambah lagi kan harus bayar bunga atau imbal hasil buat semua modal yang udah masuk itu, ini resep menuju masalah. Kayak gali lobang tutup lobang terus. Terus, kapan pecahnya menurut dia? Soros prediksi pecahnya lingkaran ini kemungkinan besar bukan karena numpuknya utang AS itu sendiri, karena itu prosesnya bisa lama, tapi lebih mungkin karena inkonsistensi di dalam sistemnya sendiri. Seperti modelnya tunjukin tadi, ada dua ancaman utama. Pertama, defisit perdagangan yang makin gede itu bakal mulai ngerem pertumbuhan ekonomi AS. Kedua, suku bunga yang tetap tinggi, karena defisit anggaran nggak turun-turun, juga bakal makin memberatkan ekonomi real. Pasar bisa goyah. Aliran modal masuk mungkin nggak cukup deras lagi buat nutupin semua kebutuhan pembiayaan AS. Kalau itu terjadi, ya nilai dolar bisa jatuh drastis dan lingkarannya pecah. Dia juga catat kok, pejabat penting waktu itu kayak Paul Volcker yang jadi ketua The Fed, itu sadar banget bahaya ketidakstabilan ini. Dan bahkan sampai ngomong terang-terangan soal kekhawatiran itu. Menarik banget ya cara dia bongkar dinamika internalnya. Nah sekarang, gimana dia nyambungin analisis lingkaran kekaisaran ini sama isu-isu gede lain yang dia bahas juga di buku itu? Contohnya, krisis utang internasional yang heboh tahun 80-an awal itu, atau fenomena merger mania di AS. Oh, nyambung banget. Dan Soros bahas itu secara eksplisit. Menurut analisisnya, lingkaran kekaisaran ini justru baru benar-benar jadi kuat itu setelah krisis utang internasional meletus tahun 1982. Kan tadi kita udah singgung ya, salah satu penopangnya itu aliran dana bersih dari negara debitur yang terpaksa nyesuaiin ekonominya secara menyakitkan buat bayar bunga utang. Nah, secara nggak langsung, ini bantu stabilin sistem perbankan AS yang sebelumnya lumayan terekspos sama resiko gagal bayar negara berkembang. Jadi, lingkaran ini bantu nyembuhin gejalanya, walau akar masalah utang globalnya belum beres sih. Oke, jadi ada kaitannya sama krisis utang. Terus kalau merger mania? Yang banyak perusahaan merger dan akuisisi itu? Nah, soal merger mania bergelombang merger akuisisi gede-gedean di AS era 80-an, Soros ngeliatnya itu terjadi dalam konteks lingkaran kekaisaran. Kondisi ekonominya emang pas banget waktu itu. Banyak saham dinilai murah, suku bunga tinggi bikin pembiayaan pakai utang jadi menarik dari sisi pajak, terus kebijakan antitrust di bawah Reagan juga lebih longgar. Ini semua kan bikin lahan subur buat aktivitas merger akuisisi. Awalnya sih, Soros cenderung lihat merger mania ini cuma kayak tontonan sampingan aja, sideshow gitu, nggak terlalu signifikan buat dinamika makro utamanya. Tapi terus berubah pandangannya. Nah, belakangan dia mulai lihat ada kemungkinan hubungan yang lebih dalam bahkan agak mengkhawatirkan. Penggunaan kredit gede-gedean buat biayain akuisisi yang sering dianggap nggak produktif ya dari sisi makro, sama praktik jual-jual aset perusahaan yang baru dibeli buat lunasin utang akuisisinya. Nah, itu menurut Soros bisa jadi malah memperburuk tren deflasi laten dan mungkin malah mempercepat berakhirnya lingkaran kekaisaran itu. Jadi ada semacam hubungan dua arah gitu, walau awalnya nggak kelihatan jelas. Oke, jadi begitulah ya gambaran utuh lingkaran kekaisaran Reagan versi George Soros di bab 7 bukunya. Periode yang unik banget, di mana kombinasi kebijakan yang agak aneh sama arus modal global yang deras itu bikin apa yang dia sebut lingkaran jinak buat AS, tapi yaitu tadi, nyimpen kerapuhan dan bawa konsekuensi berat buat negara lain, terutama yang punya utang.
Persis. Buat Soros, ini ya contoh klasik teori refleksivitasnya bekerja di skala makroekonomi global. Persepsi pasar misalnya, yakin dolar kuat terus, ekonomi AS tangguh, sama realitas ekonomi, data aliran modal, suku bunga real, angka defisit, itu ternyata saling membentuk, saling nguatin dalam sebuah siklus. Tapi ya, Soros tegaskan, siklus ini udah bawa benih kehancurannya sendiri dan nggak bisa dipertahankan selamanya. Analisisnya di bab 7 ini benar-benar nunjukin gimana kebijakan pemerintah sama sentimen pasar itu bisa sampai batas tertentu nyiptain realitas ekonomi mereka sendiri, meskipun cuma buat sementara. Seperti biasa ya dalam penelusuran kita, perlu kita ingat bareng-bareng kalau diskusi ini ya dasarnya murni dari sumber yang kita bedah, yaitu analisis George Soros di The Alchemy of Finance, khususnya bab 7. Ini bukan usaha kita buat meramal masa depan, tapi lebih ke kerangka buat memahami sejarah dari kacamata seorang pelaku pasar, sekaligus pemikir yang pengalamannya luar biasa dalam mengamati dinamika ekonomi global di era itu. Betul, dan analisis ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang agak ngegantung ya. Pertanyaan yang sebenarnya relevan nggak cuma buat era Reagan aja sih, tapi juga disinggung Soros pas bahas siklus kredit atau fenomena boom bust secara umum. Pertanyaannya, gimana sih siklus-siklus refleksif kayak lingkaran kekaisaran ini biasanya berakhir? Apakah ujungnya selalu krisis gede atau keruntuhan dramatis kayak yang sering kita lihat di sejarah keuangan? Atau mungkinkah ada cara gitu ya supaya lingkaran semacam ini bisa dibongkar atau mereda secara lebih terkendali, mungkin lewat kebijakan yang pas dan terkoordinasi antar negara? Nah, ini pertanyaan menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.